Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalian bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Yuk, Mas Fatan bimbing doa ke depan. Ini ya. Tempat duduk siap. Gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Mas Fatan, boleh duduk. Nah, anak-anak, bisa tanya dulu sama Ustaz. Hari ini ada temanmu yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Rehan. Kenapa Mas Rehan? Ada yang tahu? Sakit. Ya, minggu depan kita jemput bersama Mas Rehan supaya Mas Rehan lekas sembuh. Kita doakan supaya Mas Rehan juga lekas sembuh. Kalian juga harus menjaga selalu kesehatan. Kesehatan itu lebih penting supaya kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Coba Bu Musa tanya dulu, kalian berangkat sekolah tadi sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah sudah sarapan. Setiap pagi wajib sarapan ya dari rumah supaya kalian siap menerima pelajaran setiap hari. Nah, hari ini kita nanti akan belajar. Namun sebelum belajar, siapkan dulu yuk semua alat tulis, buku dikeluarkan dari dalam tas, keluarkan, taruh di mejanya. Ayo Mas Fatan dikeluarkan alat tulisnya, bukunya. Sudah semuanya dikeluarkan? Nah, sebelum kita mulai, tadi sudah berdoa, sudah mempersiapkan alat tulis. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Tadi sudah dibimbing Mas Fatan, sekarang bisa mau giliran anak putri yang memimpin. Yuk, bayar loh. Di sini yuk. Ayo, Mbak An. Gak apa-apa yuk, sini. Pimpin.
Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian coding dan AI. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, disuruh tanya. Ini kan musim panas ya, musim panas. Kalian kalau lihat di lapangan sore hari atau siang hari, ada anak-anak yang sedang bermain apa, Cak? Layangan. Betul, ada yang pernah main layangan? Jadi anak cowok ini. Oh, anak cowok ini main layangan. Anak cewek pernah main layangan? Pernah juga main layangan. Sama, dulu juga di kecil itu main layangan juga. Walaupun panas-panas tapi itu main layangan. Yang lain yang belum pernah, jangan berkecil hati. Bisa nonton di pinggir lapangan. Aku udah hobi nonton, apa udah hobi main layangan, aku nontonnya saja, tidak apa-apa. Kalian yang penting bisa saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau main layangan, kira-kira kalian tahu tidak cara membuat layang-layang? Ada yang tahu caranya buat layang-layang? Anak coba ini biasanya yang pernah. Mas Atan pernah membuat layang-layang tidak? Pernah. Bahannya apa saja yang disiapkan? Bambu. Apa lagi? Lem. Terus apa lagi? Plastik. Nah, itu contoh alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat layang-layang. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu. Nyanyi bersama-sama ya, layang-layang. Lagu layang-layang. Semuanya bersama-sama yuk, siap-siap. Ambil bulu darah, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Sekali lagi. Nah, ini gambar layang-layang. Yang pernah main pasti tahu rasanya main layang-layang. Nah, ini anak cewek juga main ini. Jadi yang cewek coba main. Siap-siap. Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, jadikan layang-layang. Berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, untuk mengawalinya supaya lebih semangat, satu kali tepuk semangat. Semangat. Sudah bersemangat dari ini? Sudah? Nah, ini lagi ya. Kalian kalau melihat layang-layang, ini cara kita membuat layang-layang. Pertama kita harus mempersiapkan bahan dan alat. Lalu yang kedua, setelah kita mempersiapkan bahan dan alat, kita potong dulu bambunya. Betul. Setelah bambu dipotong ditimbang, ya betul, ditimbang supaya kiri kanannya imbang, ya toh. Diikat dengan tali atau benang supaya apa toh? Supaya kuat. Terus baru nanti ditempel dengan apa, Mas? Plastiknya atau kertasnya supaya bisa menjadi layang-layang. Nah, itu tadi langkah atau urutan dalam membuat layang-layang. Nah, hari ini nanti kita itu akan belajar apa? Kita belajar yang pertama, tujuannya anak-anak nanti bisa menganalisis suatu masalah dan menguraikannya ke dalam bagian-bagian kecil untuk menyusun instruksi
sebelum Husna mulai, Husna punya gambar, 4 buah gambar. Nah, perhatikan. Yuk, ada gambar apa ini? Gambar anak yang sedang mandi. Tadi kalian berangkat sekolah mandi apa bukan? Mandi ya, harus mandi. Nah, kalau anak yang mau mandi, apa saja yang akan mereka lakukan sebelum mandi? Ayo, pertama, pertama apa? Membuka bajunya dulu. Masa mandi jadi bajuan, nanti tak bisa semua ya. Buka dulu bajunya, terus langkah pertama dia akan mengambil gayung berisi air, lalu dia akan disiram ke tubuhnya. Setelah disiram ke tubuhnya, apa lagi yang akan dilakukan? Sabunan, pakai sabun, ya betul. Terus apa lagi kira-kira? Sikat gigi bisa, apa lagi? Sabun juga bisa. Itu tadi urutan untuk mau mandi. Yang kedua, anak sedang apa tadi? Makan. Nah, anak sedang makan. Urutannya makan apa yang dilakukan pertama? Apa dulu? Cuci tangan, betul. Setelah cuci tangan apa lagi yang disiapkan? Berdoa sebelum makan. Yang kedua terus apa yang dilakukan dia? Makan bu, masa enggak makan nanti lapar. Makan, betul. Setelah makan dia minum. Setelah minum alat-alatnya dibereskan, dibersihkan, dicuci. Di rumah cuci piring tak boten kalian? Cuci ya, sudah kelas 5 mungkin sudah bisa cuci piring sendiri. Oke, lanjut gambar yang ketiga. Gambar apa itu, Cak? Anak sedang sholat. Nah, kalau sholat apa yang dilakukan sebelum sholat? Wudu dulu. Iya betul, wudu dulu. Setelah wudu apa yang dilakukan? Kalau anak putri berarti pakai bukan. Nah, kalau anak putra pakai sarung dan peci. Baru setelah itu mulai beribadah sholat. Terus yang keempat ini tadi membuat layang-layang. Kita tadi sudah belajar caranya membuat layang-layang. Nah, kalian perhatikan, kalau setiap kegiatan itu pasti memiliki urutan. Urutan itu namanya sistematis, berurutan. Nah, kira-kira kalau urutannya tidak dilakukan, bisa berjalan tidak suatu kegiatan itu? Tidak, ya toh? Contoh, orang mau mandi, tetapi ternyata dia tidak mengguyur air di tubuhnya. Kira-kira itu dinamakan mandi tak boten? Boten, gulane sabune piye? Masa sabune biar apa? Nanti tak malah ribet kabeh, ya. Jadi kalau kita tidak menjalankan urutan dengan benar, kira-kira nanti kegiatannya tidak akan berjalan. Seperti halnya komputer. Kalau komputer sudah diberikan perintah, pasti dia akan mengikuti urutannya. Seperti kita manusia, setiap hari memiliki urutan, punya aturan, berurutan, sistematis, itu namanya langkah-langkah. Nah, perhatikan, saya punya video. Kalian tonton bersama video ini. Video tentang apa kita pelajari bersama? Dirt and grime not only look bad on your bike, they're bad for your motorcycle's finishes. We'll show you the proper way to deep clean your bike in the video CNC Garage. When you wash your bike, you're not just making it look good. You're removing dirt and grime and dust and most bad for your bike. So, to get your bike looking good and really clean, you're going to need a few things. First things first, you're going to definitely need a sponge, 2 buckets, cleaner, an old sponge brush for getting in those nooks and crannies, and a chamois or a stack of old towels to dry the bike off when you're done. Just make sure they're clean. Whether you're washing the old-fashioned way with a sponge and soapy
soapy water, or if you're using more modern spray-on rinse-off cleaner, your motorcycle has to be cool so the stuff doesn't just steam off. It's also a good idea to wash your bike in shade so that the sun doesn't dry things out and cause water spots and streaking. The first step is the initial spray down. Pertama apa yang dilakukan? Siram air dulu, semprot sama air. Setelah basah, dia mulai semprot apa itu? Sabun. Semprot semua rata. Setelah itu dia pakai yang ketiga. Digosok. As those two buckets, one is for soapy water and the other is just for rinsing your sponge so it stays clean. Here's the concern. Since your bike is dirty, if you keep wiping it down with a dirty sponge, you might scratch it. It's important that you wash sections of the motorcycle at a time, starting at the top and working your way down. You should rinse your sponge regularly. You should rinse off sections of the spokes and the bike is good to clean and final thorough rinse with the hose. And whenever you put your sponge or cleaning tools down, set them in the rinse bucket. You don't want to set them on the ground because that's a great way to pick up sand or other grit that might scratch your paint. At this point, you're probably wondering if it isn't just easier to blast your bike with a pressure washer. It is tempting for sure, but you need to be careful with that pressurized stream of water and not direct it at your axles or wheel bearings, your swing arm pivot, your fork seals, or your electrical connectors, because that pressurized water could compromise the seals. For a thorough clean, you're really better off washing by hand. Alright, with your bike all washed and rinsed, it's time to dry it off. We've got a couple of options here, from using compressed air or a leaf blower to just toweling or sharing the bike down. Again, make sure whatever you're wiping your bike with is once you've gotten it blown off or wiped down, it's a good idea to start the bike. Nah, itu tadi cara mencuci motor. Ada yang pernah mencuci motor di rumah? Iya, bagus. Berarti kalian bisa membantu bapak atau ibu di rumah untuk kegiatan mencuci motor. Nah, mencuci motor itu ada langkah-langkahnya lagi. Kalau langkahnya salah satunya tidak dijalankan, kira-kira motor bisa bersih atau tidak? Tidak. Loh, kalau tidak dipakai, kosok bu. Bisa bersih tak boleh? Boten, karena akan ngeplek gitu. Misal habis hujan kena lemah-lemah atau tanah-tanah itu nanti akan nempel di roda-roda motor. Makanya harus dijalankan semua perintah atau langkah-langkahnya. Nah, itu tadi namanya cara berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan dasar-dasar ilmu komputer. Jadi kita diajarkan masalahnya apa? Oh, masalahnya mau cuci motor karena motornya kotor. Nah, kita diajari cara menyelesaikan masalahnya harus secara berurutan, sistematis. Nah, tujuannya apa sih manfaat dari kita berpikir komputasional itu? Manfaatnya yang pertama, melatih berpikir kreatif dan logis. Yang kedua, memahami tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, terampil mengatur waktu. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang kelima, dapat berkomunikasi dengan orang lain. Itu manfaat dari berpikir komputasional. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kita dalam memecahkan masalah sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan solusi. Dan yang ketiga, memahami teknologi dan komputasi. Karena kita setiap hari nanti akan disiapkan menjadi generasi yang siap untuk belajar secara mandiri, siap belajar. Yo, semuanya kayaknya ngantuk ini. Ayo, coba satu kali tepuk semangat. Semangat. Ayo lebih ngantuk. Walaupun jam siang harus tetap semangat. Nah, itu tadi materi tentang berpikir komputasional.
menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang kelompok 1 namanya kelompok logis, yang kedua kelompok sistematis, yang ketiga kelompok komputasional. Nah, bisa punya lembar kerja. Lembar kerja ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Yuk, kelompok 1 diambil. Kelompok 2, kelompok 3. Ini gambarnya. Lagi kelompok 1 lagi. Iya, jangan lupa dipotong. Nah, kita jelaskan dulu. Jika jalan secara berkelompok, boleh berbalik, Mas. Saling berhadapan supaya lebih mudah. Ya, semuanya perhatikan. Dari depan sambil buku dijelaskan. Kalian tadi sudah mendapatkan kartu gambar semua? Nah, ini berisi gambar-gambar mengenai membuat bolu pisang. Yang kedua ini namanya kartu instruksi. Nah, ini adalah keterangan untuk membuat bolu pisang. Ini semua masih acak. Jadi tugas kalian apa? Yang pertama, kalian tulis dulu nama kelompok kalian, lalu anggotanya siapa saja ditulis di kertasnya, manilanya, dan juga kertas LKPD-nya. Nih, nama anggotanya siapa ditulis, nama kelompoknya ditulis. Setelah itu kamu buat urutannya. Terus setelah itu kamu gunting dan tempelkan ke kertas manila yang besar ini. Nah, setelah kamu tempelkan, tidak lupa kamu beri keterangan dengan menggunting yang bagian belakangnya tadi, terus ditempel lagi. Gitu, oke? Semuanya bisa dipahami? Yuk, silakan bekerja. Ayo bekerja, ada yang menggunting, ada yang menulis, ada yang menempel.
ya. Ditulis dulu namanya tadi, terus kamu katakan jawabannya.
Yang pertama, sari tepung terigu, soda kue, vanila, dan garam. Campurkan pada adonan. 2. Campur telur dengan gula sehingga gula mencair. Campurkan dengan pisang yang sudah dihaluskan. 3. Haluskan pisang. 4. Campurkan dengan ampas manis dan minyak goreng. 4. Masukkan adonan pada layar kue yang sudah dihaluskan kertas kue dan diolesi margarin halus selama 30 menit dengan api sedang. 5. Bolu pisang siap dinikmati. Coba perhatikan bersama-sama. Dilihat dulu. Ini hasil kelompok 1. Perhatikan dari kelompok 2. Apakah urutannya sudah betul? Kelompok 2 melihat kelompok 1. Urutannya sudah betul belum? Dimulai dari menyaring tepung. Betul tidak? Bagaimana pendapat kelompok 2? Bagaimana? Bagaimana Mas Fatan? Tidak. Kamu yang betul apa yang pertama? Dimulai dari betul menghaluskan pisang. Jadi ini nanti kelompok 1 dibetulkan dulu ya. Yang pertama dimulai dari menghaluskan pisang. Itu catatan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah selesai menyampaikan hasil diskusi. Semuanya beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yuk. Tepuk tangan kelompok 1. Nah, yuk kelompok 1 boleh kembali. Terima kasih kelompok 1. Sekarang gantian yang maju ke depan kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan. Sini. Nah. Oh, sini aja nanti kena cahaya. Sini Mas. Sini. Nah. Urut. Kami dari kelompok 2. Kelompok sistematis. Kelompok sistematis. Perhatikan semua kelompok 1 dan kelompok 3. Ayo yang pertama. Ayo Mas Fatan, enggak apa-apa. Mas Fatan, ayo. Kamu yang besar, Mas Fatan jangan. Yang pertama haluskan pisang. Yang kedua, Sari tepung terigu. Yang ketiga campur telur dan gula. 4. Campurkan dengan kental manis dan minyak goreng. Masukkan adonan ke dalam kue. Bolu pisang siap dinikmati. nah, yuk, perhatikan semua untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ini tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Langkahnya yang pertama menghaluskan pisang. Betul atau salah? Betul. Jadi langkah pertama harus menghaluskan bolu pisangnya dulu. Yang kedua setelah itu apa yang dilakukan? Menyaring tepung terigu. Setelah itu yang ketiga apa yang dilakukan? Mencampurkan telur dan gula. Yang keempat, susu kental manis. Diberi susu kental manis. Yang kelima, diletakkan di adonannya. Yang keenam, bolu pisang siap dinikmati. Jadi urutan atau langkah dari kelompok 2 semua sudah sistematis dan logis, sudah berurutan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tepuk tangan kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2 duduk kembali. Sekarang semuanya kelompok 3 maju ke depan. Ayo. Yuk kelompok 3. Yuk, langsung masuk.
langkah membuat bolu pisang. Haluskan pisang. Yang kedua, saring tepung terigu. Yang ketiga, campur telur dengan gula. Yang keempat, campurkan dengan kental manis. Yang kelima, masukkan adonan pada loyang. Yang keenam, bolu pisang siap dinikmati. Nah, perhatikan bersama-sama. Kelompok 3 urutannya bagaimana? Kelompok 1 menilai kelompok 3 bagaimana? Sudah urut belum? Sudah. Kelompok 2 menilai kelompok 3 bagaimana? Sudah sesuai? Sudah. Berarti sudah sistematis, sudah logis dan berurutan tadi ya. Beri tepuk tangan semua untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk lagi kelompok 3. Nah, semuanya sekarang tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Semuanya tepuk tangan. Nah, kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok. Nah, bisa bertanya dalam diskusi ini tadi, kamu menemukan kesulitan apa boten? Sulit apa boten? Boten. Semuanya mudah? Mudah. Apa yang bisa kalian pelajari tadi? Cara membuat bolu pisang. Caranya harus berurutan, harus sistematis, ya toh? Menyelesaikan masalah membuat bolu pisang dibuat atau diuraikan menjadi masalah yang lebih kecil-kecil sehingga kita bisa menyelesaikannya. Begitu juga dengan kehidupan kalian sehari-hari nantinya. Kalian harus mengubah masalah menjadi urutan yang lebih kecil supaya lebih sederhana dan bisa kita selesaikan. Nah, selanjutnya itu tadi adalah soal kelompok. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan kalian soal individu. Nah, kalau soal individu ini harus diselesaikan sendiri-sendiri. Hasil kelompoknya dibawa ke depan Mas Fatan. Yuk, hasil kelompoknya kita bawa ke depan dulu. Kita tempel di papan tulis. Sini, kelompok 1, 2, 3. Bisa dibantu yuk. Kelompok 1 dulu. Nah, hasil presentasi atau diskusi kalian bisa tambah di depan supaya kalian bisa belajar cara membuat bolu pisang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah selesai mengerjakan tugas kelompok. Sekarang kita akan bekerja secara individu. Bisa mau tahu hasil belajarmu tadi apakah sudah kalian serap dengan cara mengerjakan soal evaluasi. Ini harus dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Kalian harus bisa mengetahui kemampuan diri kalian sampai mana. Ya, dibantu Busna dibagi om. Nah, ini dibagi mbak ke teman-temannya. Nah, kamu nanti akan mendapatkan satu soal, setiap anak satu soal. Nah, tiap soal ini nanti pertama kamu isi dulu nama kamu, lalu nomor urutmu. Setelah itu kamu baca petunjuk
pengerjaannya. Petunjuk pengerjaannya. Ini petunjuknya, kalian baca dan kalian kerjakan di lembar jawab yang disediakan. Semuanya paham? Paham? Ya, silahkan dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Sudah selesai? Sudah semuanya? Nah, yuk kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan. Dari Mas. Kita perhatikan bersama-sama. Tadi Bu Guru sudah melihat beberapa lembar jawab kalian yang sudah kalian kumpulkan. Tidak semua musnah nilai karena waktunya kurang. Jadi bisa lihat sebagian. Kalian sudah mengisi dengan cukup lengkap. Ada yang diisi cara-cara mempersiapkan perpisahan murid kelas 6. Tadi sudah diisi, urutannya pun lengkap. Mulai dari mempersiapkan dekorasi, ada yang mulai dari mempersiapkan tarian, itu juga bisa boleh. Jadi kita belajar cara memecahkan masalah sehari-hari, diuraikan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, perhatikan dulu supaya lebih semangat pulang. Sebelum pulang bisa punya sebuah video. Kalian perhatikan depan. Kita harus konsentrasi dan fokus supaya tahu atau bisa menebaknya. Yuk perhatikan. Smile and learn. Perhatikan. Nah, apakah kamu siap? Nah, perhatikan. 1. Nah, siap-siap. Level 1, perhatikan. Ada kumpulan gambar. Ingat-ingat. Langsung ingat-ingat.
Yo, ada toaster, bola basket, musik. Nah, tutup langsung. Di mana ini? Di 5. Nah, betul 5. Berarti level 1 sudah bisa semua. Siap-siap yo. Level berikutnya, level 2. Siap-siap. Ingat, waktunya akan semakin cepat. Yo, diingat-ingat. Siap-siap. Siap-siap. Waktunya tinggal 1 menit. Nah, tutup semua. Di mana kamarnya? 1. Kita tinggal 1. Iya betul. Berarti ingatan kalian masih bagus. Siap-siap lagi. Nah, di level 3 siapa ini nanti yang gugur? Level 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat-ingat. Ingat-ingat di mana letak gambar itu. Tutup. Di manakah dia? Apa? Kita lihat. Betul. Wah, masih bagus ingatannya. Bagus. Level terakhir kita sebelum pulang. Level 4. Level 4. Yo, ingat-ingat. Sekarang tambah banyak. Di mana ini ya? Ayo diingat-ingat. Di mana dia? Yuk tutup semua. Di mana letak? Kita lihat betul semuanya. Hebat-hebat kalian, masih ingat, konsentrasinya tinggi sekali. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, berarti masih konsentrasi anak-anak kelas 5. Nah, sebelum kita pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyimpulkan bersama bagaimana tadi seharian kita sudah belajar. Kesimpulan pembelajaran kita yang pertama, berpikir komputasional adalah cara iya betul, cara berpikir memecahkan masalah dengan menggunakan dasar-dasar ilmu komputer. Manfaatnya apa? Yang pertama, melatih berpikir. Betul. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, terampil. Iya betul. Nah, setelah manfaat, tujuannya, yang pertama apa tujuannya? Meningkatkan. Iya betul. Yang kedua, mengembangkan. Yang ketiga, iya betul. Jadi dekomposisi yang kita pelajari itu tadi menguraikan suatu masalah menjadi bagian yang kecil-kecil supaya masalah lebih sederhana dan mudah diselesaikan. Itu tadi pelajaran kita hari ini. Bisa mau tanya, kamu seharian ini belajar apa yang kamu rasakan? Senang? Bahagia? Apa saja kegiatanmu tadi seharian? Berdiskusi. Terus apa lagi? Bernyanyi. Tadi ada bernyanyi. Ada bermain tidak? Bermain. Menyenangkan semuanya? Menyenangkan, alhamdulillah. Nah itu tadi seharian pelajaran kita. Minggu depan kita akan belajar tentang literasi digital. Literasi digital apa Bu? Nanti di rumah sambil kalian cari, boleh belajar dari sumber belajar lain supaya minggu depan kita lebih siap belajar. Yuk sebelum pulang mari kita berdoa dan pulang dengan tertib. Yang pimpin doa ya Mas Fatan maju ke depan. Kita berdoa sebelum